Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku pemirsa channel terpilih MTA TV dimanapun Anda berada. Alhamdulillah senang sekali di siang hari ini kita kembali berjumpa di program BIM Berbagi Ilmu dan Manfaat. Kali ini bersama saya Ida Aisyah hingga purna nanti pukul 2 siang. Ya pemirsa, salah satu istilah yang akhir-akhir ini beberapa tahun belakangan ini sering kita dengarkan, sering kita baca, sering kita lihat, yaitu istilah stunting. Nah, stunting mungkin secara mudahnya adalah suatu gangguan pertumbuhan ya pada seorang anak. Namun untuk siang hari ini kita akan memperbincangkan tentang stunting tidak hanya dilihat dari persepsi kesehatan begitu ya, tapi juga dari psikologis. Tentu saja siang hari ini saya tidak sendiri, sudah ada Ibu Dr. Anda Juliani Prasetyaningrum, MSI Psikolog yang hadir di samping saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya Ibu? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah baik, sehat. Ya pemirsa, Ibu Juliani ini merupakan dosen Fakultas Psikologi Universitas Muhammadiyah Surakarta. Beliau juga sebagai anggota tim pakar coaching audit kasus stunting wilayah Jawa Tengah. Nah, makanya nanti silahkan ya Anda yang ingin bertanya lebih jauh tentang stunting ini, terutama kaitannya dengan perspektif psikologis, Anda bisa menelpon ya ke 02716793000, SMS dan juga WhatsApp di 08112553.000. Ya, Ibu Juliani. Ya. Nah, tentang stunting ini sendiri, mungkin definisinya secara umum apa sih sebetulnya yang disebut dengan stunting, kemudian ciri-cirinya apa? Oke, iya, terima kasih. Assalamualaikum para pemirsa di rumah. Mohon maaf ini sedikit terganggu, jadi suaranya merdu sekali, alhamdulillah. Iya, jadi stunting memang betul akhir-akhir ini istilah stunting sangat populer gitu ya, karena memang pada saat ini kita sedang berhadapan dengan masalah stunting ini. Stunting itu apa sih? Stunting ini adalah gangguan pertumbuhan ya Mbak ya, gangguan pertumbuhan pada anak dengan yang diakibatkan oleh kekurangan gizi biasanya. Nah, kekurangan gizi yang kronis dan yang menyebabkan anak ini sering banget mengalami infeksi. Nah, gimana bisa kekurangan gizi? Biasanya stunting ini memang akan faktor-faktornya itu sudah dimiliki oleh anak sejak anak dalam rahim ibu biasanya. Jadi memang ada sih yang sesudah dilahirkan kemudian tidak begitu diperhatikan nutrisinya sehingga mengalami stunting setelah lahir. Tapi mayoritasnya adalah sudah ketika di rahim ibu, anak ini, bayi ini, janin ini memang kurang mendapatkan asupan gizi, asupan nutrisi yang memadai sehingga dia bayi ini lahir dengan kondisi yang banyak hal-hal yang masih membutuhkan penambahan gitu ya, masih membutuhkan intervensi supaya dia bisa mengejar ketertinggalannya dari anak-anak lain seperti itu. Mungkin ciri-cirinya seperti apa ini kalau secara fisik bisa dilihat secara kasat mata? Iya, maaf saya tidak membawa fotonya. Jadi memang anak stunting ini adalah secara fisik kalau kita melihat tinggi, kalau baru lahir ya panjang badannya tidak seperti bayi umumnya, berat lahirnya juga. Kemudian ketika dia sudah mulai memasuki bulan ke-6, usia ya 1 tahun seperti itu, tinggi badannya itu juga tidak seperti anak-anak yang lain. Berat badannya juga artinya tertinggal dari anak-anak seusianya. Kemudian ciri lainnya adalah itu tadi lemah ya, lemah itu artinya mudah sekali terkena infeksi, mudah sekali tertular penyakit yang diderita oleh orang-orang yang ada di sekitarnya. Nah, ini yang membuat kita perlu waspada, apalagi ketika nanti di masa-masa awal usia ini nutrisinya tidak segera di cover gitu ya, dioptimalkan, dikejar ketertinggalannya saat di rahim itu, dikejar saat sudah dilahirkan, maka akan semakin menguat. Dan memang harapannya untuk bisa mengatasi masalah stunting ini secara
optimal itu intervensinya sedini mungkin. Diusahakan 1000 hari pertama usia anak itu sudah mulai terus-menerus diintervensi seperti itu. Jadi kekurangan gizinya pada nutrisi yang mana itu harus dikejar. Kemudian juga ibunya sendiri sebagai penyuplai ASI misalnya, itu juga harus dikejar. Kemudian bagaimana cara merawat anak ini ya secara fisik. Memang yang selama ini sering dibahas di media itu adalah penanganan secara fisik ya. Jadi apa namanya yang didiskusikan banyak di webinar itu, diskusi yang dimunculkan adalah penanganan secara fisik, bagaimana meningkatkan nutrisi, bagaimana menjaga air kebersihan rumah, kemudian air bersih yang ada diasup oleh anak ini supaya kondisi nutrisinya bisa terpenuhi seperti itu. Nah, sementara kalau kita amati sebetulnya ketika kita mengharapkan keluarga, paling terutama ibu gitu ya, untuk bisa menjadi sumber utama di dalam membantu atau mengoptimalkan kekurangan nutrisi yang dialami oleh bayinya, oleh anaknya itu adalah pemahaman psikologinya. Bagaimana kita bisa menerima anak stunting kita seperti itu. Karena ketika seorang ibu merasa tidak mengakui gitu ya, atau menolak katakan seperti itu, enggak, anakku enggak stunting gitu, sehingga ketika kami ya misalnya masyarakat sekitar atau mungkin yang diamanai ya untuk membantu pengatasan masalah stunting ini ingin melakukan approach itu agak sulit, ada hambatan karena mereka menolak dengan berbagai cara. Misalnya anakku tidur, aku pagi ini ada acara ini, saya harus keluar kota, saya harus begini. Jadi kita sendiri yang ingin memantau perkembangan anak, kemudian juga memberikan informasi kepada si ibu bagaimana menangani anak stunting dari sisi psikologinya. Ya, karena ketika si ibu ini belum mampu atau tidak mau menerima kondisi real anaknya, maka efek berikutnya atau akibat berikutnya adalah pola asuh yang diberikan juga menjadi kurang pas, kurang tepat. Tuntutan-tuntutan yang muncul dari ibu akan sulit untuk direalisasikan oleh si anak, dan anak akan semakin tertekan ketika ibu ini menganggap anaknya seperti anak-anak yang lain misalnya. Padahal anak-anak ini membutuhkan pendekatan khusus yang sebetulnya ketika si ibu mampu memberikan pendekatan pola asuh, kemudian komunikasi, penanganan ya fisik dan psikologis dengan memperhatikan sisi-sisi psikologi, maka insya Allah itu akan lebih optimal. Bagaimana menyuapi anak yang membuat anak itu enak makan, misalnya seperti itu. Nah, kadang-kadang orang tua itu karena kesibukannya misalnya gitu ya, menganggap bahwa memberikan ASI misalnya gitu ya, itu sebagai sesuatu rutinitas gitu ya, rutinitas, sehingga memberikan ASI itu tanpa perasaan, tanpa semangat kasih sayang seperti itu. Asal ngasih gitu ya, betul ya, nggak diikutkan betul gitu. Asal ngasih sambil chattingan misalnya, asal ngasih sambil nonton TV misalnya. Nah, ini secara psikologis dan medis pasti akan berakibat ke medis. Anak tidak akan memiliki semangat untuk meminum gitu ya, menyedot gitu ya, menghisap ya, menghisap ASI ibunya, sehingga yang akan tersuplai ke bayi juga menjadi minimal, tidak optimal. Kemudian anak juga tidak memunculkan rasa aman dan nyaman. Padahal rasa aman dan nyaman pada anak itu juga akan berpengaruh pada proses perkembangan lainnya, termasuk juga dalam pemberian nutrisi. Ketika anak ini hidup nyaman gitu ya, merasa tinggal di lingkungan yang accepted pada dia gitu ya, jadi menerima, penuh senyum, penuh canda gitu ya, dalam memberikan ASI juga penuh kasih sayang. Jadi kalau pas memberikan ASI, fokus kita sedang ngobrol, betul sekali. Komunikasi pada saat memberi ASI itu efektif sekali untuk membantu mengasah kemampuan verbal anak. Nah, ini harus diketahui oleh para ibu ya. Jadi dari hasil penelitian ternyata ASI dengan susu botol itu tidak ada bedanya dalam pembentukan
attachment ya, kelekatan antara ibu dan bayi yang itu akan berpengaruh pada perkembangan kepribadiannya. Mengapa? Karena ternyata bukan nutrisinya, bukan ASI. Kalau ASI pasti itu yang terbaik secara nutrisi ya. Tetapi ternyata secara psikologis itu tidak ada bedanya dengan susu botol yang diberikan oleh ibu yang kebetulan ASINya minimal misalnya. Kenapa? Karena itu tadi cara ibu di dalam memberikan ASI atau susu botol itu yang lebih berpengaruh pada semangat tidaknya anak di dalam menyerap nutrisi yang harus dia konsumsi gitu, dan attach, rasa aman, rasa nyaman, rasa kelekatan kepada si yang memberi ASI, apakah itu ibunya atau mungkin babysitternya misalnya, atau mungkin ART-nya atau mungkin eyangnya, itu yang lebih berpengaruh. Nah, sehingga memang para ibu itu perlu disadarkan bahwa apapun kondisi ASI yang dimiliki oleh para ibu, lah gimana tuh Bu, ASI saya tuh nggak keluar, jadi harus begini-begini. Nggak masalah Bu, selama ketika ibu memberikan susu botol, susu formula itu dengan sepenuh hati, betul-betul kita sedang memberikan nutrisi pada anak kita. Ayo sayang, diminum ya, aduh pinter, anak cakep, anak cantik, misalnya seperti itu, dielus-elus pipinya, keningnya, dahinya, atau mungkin rambutnya gitu ya, itu akan menambah semangat anak untuk menghisap, mengoptimalkan nutrisi yang dikonsumsi, dan itu pasti akan berpengaruh pada penambahan berat badannya. Kenapa? Karena anak stunting ini biasanya lambat juga untuk meningkatkan, menambah berat badan. Nah, ini kondisi psikologis ibu ini yang juga perlu kita bantu ya, supaya beliau bisa melaksanakan tugasnya secara optimal. Nah, itu tadi nanti ada kiat gimana ya caranya supaya ibu ini bisa punya semangat juga untuk menghandle atau berperan, karena dari banyak penelitian membuktikan bahwa peran ibu, terutama significant person terdekat itu kan ibu ya, di dalam mengatasi, mengintervensi kasus stunting ini sangat besar. Maka perlu kita fahamkan ya, perlu kita sadarkan betapa ibu punya satu kesempatan untuk beribadah, katakan seperti itu ya, atau melakukan aktivitas yang sangat berpahala. Kenapa? Karena kita membantu anak kita untuk ke depan ini menjadi orang-orang yang banyak membawa manfaat bagi orang lain, bagi masyarakat. Ini kan luar biasa gitu ya. Itu yang perlu kita sadari. Kalau tadi anak stunting ini kan bisa terlihat ya, ketika dia baru lahir aja sudah terlihat begitu ya. Nah, ini apakah memang perlu adanya diagnosis khusus begitu untuk mengatakan oh ini si anak ini stunting, si anak ini normal, seperti itu? Iya, betul. Memang ada alat khusus ya yang untuk mendeteksi. Ketika bayi dilahirkan itu ada skala Apgar, tapi kalau untuk bayi stunting itu ada alat khusus yang dimiliki oleh para dokter ya tentunya. Nah, itu nanti akan bisa terdeteksi dari sana ya. Dan sebetulnya sekarang ini kan alat-alat kedokteran itu kan semakin canggih. Ketika ibu hamil dengan peralatannya ada USG, sekarang itu ada 4 dimensi kalau tidak salah, sehingga bisa mengamati kondisi janin di dalam rahim ibu dengan cukup detail, sehingga dan di situ juga ada data-data bayi ini berat badannya berapa, panjang badannya sekitar berapa, kemudian lingkar kepala seberapa, misalnya seperti itu. Sehingga ketika masih di dalam rahim ibu pun sebetulnya sudah diberi kesempatan, atau keluarga, masyarakat, pihak-pihak yang berwenang ya, dokter, ibu, orang tuanya itu sudah diberi clue, tak pertanda, meskipun memang tidak bisa dipastikan, tapi ibu sepertinya perlu menutrisi yang lebih optimal, karena sepertinya adik yang ada di rahim ibu itu membutuhkan nutrisi yang lebih banyak karena berat badannya belum seperti janin-janin lain yang berusia sama misalnya. Dan itu perlu disampaikan kepada si ibu, sehingga ibu bisa segera mengintervensi dirinya supaya anak ini bisa terkejar untuk bisa dilahirkan dalam kondisi yang normal, panjang badan normal, berat badan normal ya, sehingga insya Allah tidak akan mengalami stunting gitu ya, tidak masuk dalam golongan stunting seperti itu. Baik. Kemudian kalau tadi sudah disampaikan sedikit ya bahwa orang tua ini punya, terutama ibu punya peran
untuk mengintervensi ya, bagaimana mengejar ketertinggalan anak ini supaya dia nanti terbebas dari stunting begitu. Nah ini bagaimana caranya Ibu? Iya, iya. Jadi mungkin bagi pemirsa ya, kita semua tahu bahwa kenapa ini penting, karena kasus stunting ini memang cukup membutuhkan konsentrasi perhatian. Kenapa? Indonesia itu ternyata masuk ke dalam kelompok atau menurut WHO kita itu negara ranking 5 ya, terbanyak prevalensi stuntingnya. Prestasi ya, iya, prestasi dalam tanda petik ranking 5. Kemudian bagaimana dengan Solo gitu ya. Nah saya berpikirnya nggak apa-apa, Solo kan juga tidak tinggi-tinggi amat. Ternyata tidak. Ketika kita membuka data, Solo ini ternyata ranking 2 se-Jawa Tengah. Memang untuk Pulau Jawa ini relatif tidak begitu tinggi ya dibandingkan luar Jawa. Memang di Sulawesi, di Kalimantan, di berbagai daerah luar Jawa itu memang cukup banyak ya persentase prevalensi stunting ini. Tapi di Jawa meskipun tergolong tidak setinggi yang di luar Jawa, namun dengan posisi kita ranking 2 se-Jawa Tengah itu saya kira juga perlu untuk segera diantisipasi, dan saya kira pemerintah juga sudah melakukan berbagai upaya penanganan program-programnya. Cuman memang saya baca program-program itu masih belum begitu melibatkan peran psikolog atau teman-teman dari dari latar belakang psikologi ya, karena kami sendiri dari HIMSI Jawa Tengah itu ditunjuk untuk masuk ke dalam tim pakar tadi ya, di dalam mengcoaching, memonitor, kemudian nanti membantu bagaimana mengatasi masalah stunting ini supaya bisa teratasi secara komprehensif. Jadi kalau selama ini fokusnya pada sisi medis, maka kita menerjunkan tim untuk menyumbangkan informasi gitu ya tentang bagaimana situasi psikologi atau kondisi psikologi dari pihak-pihak yang terkait dengan masalah stunting ini perlu kita optimalkan seperti itu. Sehingga tadi pertanyaan Mbak Ida, bagaimana nih ya sebagai orang terdekat gitu ya, sebagai orang terdekat, significant person yang memiliki peran paling dominan di dalam mengatasi masalah stunting ini, itu yang pertama yang perlu ibu-ibu sadari gitu ya, bahwa stunting ini adalah ya satu situasi khusus, katakan seperti itu. Tetapi ketika kita menerima satu kondisi khusus, maka mari kita melihatnya dari sisi positif gitu ya. Karena sekarang dalam trennya psikologi itu memang psikologi positif. Jadi melihat satu kejadian itu kita berusaha untuk melihat dari sisi positifnya. Kenapa? Ketika kita melihat dari sisi positifnya, maka kreativitas kita itu terus berkembang gitu loh, karena ada usaha untuk bagaimana mengatasi ini ya, karena banyak sisi-sisi positif yang akan bisa kita dapatkan kalau kita menganggap ini sebagai tantangan gitu ya. Jadi bukan masalah, tapi tantangan yang harus kita hadapi, tantangan yang harus kita follow up gitu ya, supaya semakin memperkuat tidak hanya yang bersangkutan yang terlibat, tapi juga masyarakat sekitar. Nah maka tadi ya, sebagai ibu, sebagai orang tua, yang pertama harus dilakukan itu menerima dulu. Menerima itu artinya begini, ketika si ibu ini sedang dalam posisi hamil, kemudian dideteksi oleh dokter kandungannya atau bidannya misalnya, atau dokter biasanya karena pakai USG, bahwa sepertinya ada masalah dengan janin ibu misalnya. Nah maka terima dulu ya, bahwa ini dokter itu tidak ada yang bisa memastikan ini pasti stunting, belum tentu. Tapi ketika ada clue, tanda-tanda yang terbaca oleh dokter, kita jangan menolak dulu. Ya kita terima dalam konteks atau dengan pemahaman bahwa ini adalah tantangan untukku ya, bahwa aku harus mengatasi ini gitu ya. Jadi kita positive thinking, insya Allah aku bisa. Ya kenapa? Karena Allah itu tidak akan membebani hambanya di luar batas kemampuannya. Ya la yukallifullahu nafsan illa wus'aha, itu harus selalu kita yakini. Sehingga
kita positive thinking saja. Oh oke lah, lalu bagaimana ya dok? Apa yang harus saya lakukan? Oke Bu, mungkin harus makan ini nih dan seterusnya disampaikan oleh Pak Dokter. Kita catat, kita follow up, kita laksanakan. Mungkin aduh Bu, pada saat itu kayaknya aku makan tuh nggak nyaman, nggak enak banget, bla 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 dan seterusnya. Nah disinilah peran significant person yang lain, suami, calon bapak ini juga memiliki peran yang sangat besar. Penerimaan tadi tidak hanya ibunya yang hamil, tapi juga bapaknya, ya, yang juga calon bapak dari janin yang dikandung. Kemudian juga kemudian ketika sudah dilahirkan bayi ini juga dua orang ini punya memiliki peran yang sangat besar untuk acceptance, menerima bayinya yang dideteksi, didiagnosis bahwa ini bayi bapak atau bayi ibu ini tergolong stunting misalnya, ya diterima aja dulu gitu ya, diterima aja, tidak perlu menyesali siapa yang salah gara-gara kamu nggak ada manfaatnya. Saling penyelesaian tidak ada manfaatnya. Ya itu dalam konteks agama kita itu kita walain kafartum inna adzabila syadid, menolak dulu. Kita terima. Ini qadar Allah gitu ya. Allah mentakdirkanku dan kamu Pak atau kamu Dek untuk menerima anugerah ini. Dan Allah itu tadi lain syakartum la azidanakum, Allah tidak akan la yukallifullahu nafsan illa wus'aha, ya Allah tidak akan membebani hambanya melebihi batas kemampuan kita. Artinya Allah menyadarkan kita bahwa kita punya kemampuan untuk mengatasi anak stunting yang kita miliki. Seperti itu harus ditekankan dulu sehingga acceptance itu akan enak. Ya alhamdulillah aku dipercaya, kita dipercaya Allah untuk bisa mengatasi anak stunting. Ya, dan sebagai ladang ibadah juga. Iya betul, sebagai ladang ibadah. Di situ nanti kemampuan kita itu insya Allah seperti dibuka oleh Allah. Ya bisa mikir ini, iya ternyata bisa browsing kemana-mana, dapat ini sehingga tambah pinter. Iya betul sekali. Bapak ibu ini menjadi ahli di bidang stunting. Ya kenapa? Karena tadi la in syakartum la azidanakum, mensyukuri apa yang dianugerahkan Allah kepada dia, maka nikmat Allah itu akan datang dari berbagai penjuru. Ternyata setelah itu menjadi tokoh warga yang dikenal oleh masyarakat dan sangat pembicara di mana-mana, dibutuhkan oleh masyarakat untuk membantu mengatasi kasus stunting yang ada di kampungnya, di keluarganya, di masyarakatnya, di kotanya misalnya. Nah ini kan sesuatu yang tidak pernah kita sangka, dan itu insya Allah pasti kita harus yakin dulu. Jadi acceptance tadinya, acceptance itu harus betul-betul kita miliki. Nah kemudian yang berikut, ya setelah kita menerima gitu ya apa yang terjadi pada kita gitu ya. Nah kemudian kita setelah tadi kita meyakini bahwa Allah tidak akan membebani hambanya di luar batas kemampuannya. Yang kedua adalah bahwa Allah itu maha adil. Ya. Mengapa kita harus berpikir iya? Di balik kekurangan pasti ada kelebihan, dan sebaliknya di balik kelebihan pasti ada kekurangan. Nah, mindset positive thinking, husnudon itu harus terus-menerus kita tekankan dalam diri kita, dalam pikiran kita. Ketika kita meyakini bahwa anak kita, ya, mamah dan papa, anak mamah dan papa yang dideteksi stunting itu pasti punya kelebihan yang mungkin tidak dimiliki oleh orang lain. Ya, itu tugas lain ya dari bapak ibu terutama, ya mungkin eyang kakek nenek, mungkin juga masyarakat sekitar untuk membantu mengobservasi, mengamati kira-kira kelebihannya dalam hal apa. Mungkin saja dia karena mendapatkan bimbingan yang baik dari kedua orang tuanya, anak ini penyabar. Ketika penyabar ternyata telaten. Ketika kita beri tugas-tugas yang membutuhkan keterampilan motorik halus, cepat. Bisa menyulam, bisa menjahit. Nah ini adalah potensi-potensi yang luar biasa. Nah, asal mau melihat ya. Iya, mau mengamati. Iya, kadang-kadang yang dilihat hanya negatifnya aja. Betul, ya. Hanya negatifnya. Kemudian melihat prestasi anak itu pada hal-hal yang sifatnya umum. Artinya umum itu yang diakui umum, standar umum bahwa anak yang sukses, anak yang berhasil, anak yang pintar itu adalah anak yang prestasi akademinya tinggi. Nah, ini yang perlu kita perlu kita ubah mindset kita. Kenapa? Karena memang
kemampuan itu sangat bervariasi. Dan kita hidup di dunia ini tidak hanya membutuhkan kemampuan akademik saja. Kita bayangkan seluruh dunia ahli di bidang akademik, matematika, fisika, kimia. Lalu hal-hal yang bersifat hal-hal yang sosial, kemudian art, seni. Kita kan butuh refreshing, butuh keindahan tumbuh-tumbuhan misalnya, keindahan alam semesta misalnya. Itu kan membutuhkan kemampuan-kemampuan tertentu yang dimiliki oleh orang-orang tertentu juga. Nah, itu yang perlu kita munculkan, perlu kita yakini dalam diri kita bahwa anak kita yang stunting ini pasti punya sesuatu yang bisa kita bantu untuk mengembangkannya. Nah, sehingga kita bisa membantu atau memberikan pola asuh yang lebih tepat, lebih sesuai untuk kepada anak asuh anak kita yang didiagnosis stunting tadi, dengan metode yang tepat, kemudian pendekatan yang tepat, alat main yang kita siapkan untuk anak-anak ini juga yang relevan gitu. Nah, sehingga insya Allah kita akan bisa membantu anak-anak stunting ini berkembang, paling tidak terlalu jauh ketinggalan dengan teman-teman yang lain dari sisi perkembangan fisik dan psikologinya saja gitu ya. Karena stunting ini memang sebetulnya bukan hanya masalah medis, jadi bukan hanya masalah kognitif seperti itu ya, tapi juga masalah psikologis. Jadi misalnya kemampuan bersosialisasi, kemampuan verbal, kemampuan berempati, itu adalah hal-hal yang perlu kita tanamkan sejak dini. Ketika anak ini tidak pernah diterima oleh lingkungan, selalu dianggap sebagai anak yang tidak bermasa depan misalnya. Oh, ini tuh anak yang stunting itu Bu misalnya. Lingkungan seperti itu. Nah, ini kita sedang memberikan satu intervensi negatif pada anak kita. Maka kita cari lingkungan yang kontributif, lingkungan yang seperti kita, positive thinking, atas anugerah Allah kepada kita. Ya, maka kita jauhi lingkungan seperti itu, kita cari lingkungan yang sehat secara fisik dan psikologis, mendukung perkembangan anak kita. Nah, sehingga kita akan mendapatkan kesempatan dan mungkin bantuan ya dari lingkungan kita untuk sama-sama mengamati kelebihan, potensi anak kita itu kira-kira apa ya misalnya. Ya mungkin terdeteksi oleh teman main dari tetangga kita ya, misalnya teman main anak kita, tetangga kita, oh iya nih adik ini pinter banget gambar misalnya, dia pinter membuat mungkin mencampur warna misalnya seperti itu ya. Dan ya yang juga perlu diperhatikan oleh keluarga yang kebetulan putra putrinya terdeteksi stunting, itu usahakan sedini mungkin gitu ya, 1000 hari pertama tadi ya paling tidak jangan, usahakan untuk tidak melewati supaya intervensinya bisa lebih optimal. Tapi ketika misalnya terdeteksinya sudah di atas usia 2 tahun misalnya, ya sudah nggak apa-apa, itu tadi tetap kita terima gitu ya. Baik. Ya, nanti disambung di sesi yang kedua ya. Ya, dan pemirsa tetap bersama kami di program BIM Berbagi Ilmu dan Manfaat. Kami akan segera kembali setelah beberapa informasi berikut ini. Baik pemirsa, kembali di BIM Berbagi Ilmu dan Manfaat, masih bersama saya Ida Aisyah, dan siang ini kita masih berbincang tentang tema yaitu kasus stunting perspektif psikologis. Masih bersama Ibu Dr. Rada Juliani Prasetyaningrum, MSI Psikolog, dosen Fakultas Psikologi Universitas Muhammadiyah Surakarta. Beliau juga sekaligus sebagai anggota tim pakar coaching audit kasus stunting wilayah Jawa Tengah. Ya, silakan untuk pemirsa yang ingin bertanya, Anda bisa menelpon di 0271 679 3000, SMS dan juga WhatsApp di 08 11 255 3000. Ya, Ibu, tadi di sesi yang pertama kita sudah sampai di ini ya, bagaimana intervensi dari orang tua terhadap anak yang terdeteksi stunting ya. Tadi ada 2 hal, yaitu bagaimana menerima kondisi ketika masih di kandungan sampai lahir, kemudian juga meyakini bahwa Allah Maha Adil dan kita diberikan anugerah ini memang sesuai kemampuan kita. Kita harus tetap positive thinking seperti itu ya. Nah, kemudian apa lagi nih Bu? Iya,
Iya, jadi memang kenapa kasus stunting ini perlu kita atasi bersama-sama gitu ya. Karena memang anak-anak stunting ini kalau dibiarkan begitu saja, artinya mungkin kita menganggap nanti toh kalau gede udah bisa sendiri, berkembang sendiri gitu ya. Ternyata tidak, karena ditemukan dari banyak penelitian bahwa anak-anak stunting yang memang tidak ada intervensi itu akan mengalami satu kecenderungan mudah depresi, kemudian juga kemampuan verbalnya juga kurang bagus, sehingga pasti akan berpengaruh pada prestasi akademiknya. Nah, ketika prestasi akademik nggak begitu bagus, biasanya kemudian kan penerimaan dari lingkungan itu juga kurang begitu positif gitu ya, dan ini tentu akan berakibat pada hal-hal yang lain. Bahkan beberapa kasus anak stunting yang menjadi dewasa, katakan menjadi remaja misalnya seperti itu, ternyata tidak sedikit yang mengalami depresi. Kenapa? Karena dia merasa tertolak, merasa tidak punya potensi apapun, merasa tidak berharga, ketinggalan dalam berbagai informasi, merasa tidak berharga. Nah, ini yang perlu kita follow up juga ya. Jadi peran lingkungan itu sangat penting, tidak hanya sekedar bapak ibunya, tetapi juga significant person lainnya, significant others lainnya yang ada di rumah itu, mungkin kakeknya, neneknya, tetangganya misalnya. Jadi ketika kita mendapati ya mungkin anak tetangga kita, cucu tetangga kita ternyata terdiagnosis stunting, maka welcome. Jangan malah jadi rasanan gitu ya, gibah. Gue loh putrane buku stunting ternyata. Terus ya? Iya, kemudian lah ketika ibunya gibah, anaknya bully ketika nanti anak ini sudah mulai bermain pecah stunting ini misalnya seperti itu kan. Dari orang tuanya iya tadi. Betul sekali. Jadi mari kita bersama-sama membantu saudara-saudara kita yang kebetulan mendapatkan anugerah ya dengan anak stunting ini, sehingga kita bisa menjadikan anak-anak stunting ini ke depan berada pada situasi yang dia bisa mandiri, dia bisa melakukan sesuatu yang mungkin orang lain tidak seahli dia misalnya. Kemudian bagaimana itu bisa terjadi ketika anak stunting ini merasa menerima dirinya sendiri, bahwa ketika seorang anak itu diterima oleh lingkungan, maka dia akan merasa aku ki sambuan seseorang yang bermakna, bahwa ibuku menyayangiku, bapakku menyayangiku, teman-teman menyayangiku, maka dia akan berusaha untuk melakukan sesuatu seperti orang-orang lain yang berbuat baik pada dia. Ya, jadi model-model di sekitar anak ini juga perlu kita munculkan gitu ya, sehingga anak betul-betul berada di satu lingkungan yang memberikan kontribusi untuk bisa mengurangi kestuntingannya, jadi reduksi dasar yang dibawa sejak lahir itu bisa tertambah lah, katakan seperti itu ya, ditingkatkan seperti itu, sehingga anak ini meskipun tidak seperti prestasi akademiknya misalnya ya, biasanya kan prestasi akademik yang diperhatikan orang tua, memang mungkin tidak bisa seperti teman-teman sebayanya, namun itu tadi yang penting kita munculkan dulu rasa percaya diri anak, dan ketika anak ini memiliki rasa percaya diri, maka insya Allah akan lebih mudah kita untuk membantu mengembangkan potensi-potensi yang dia miliki. Misalnya katakan anak ini resian gitu ya, ketika membersihkan sesuatu itu bisa bersih banget misalnya, itu kita apresiasi. Jangan malah laki-laki kok pinter isah-isah misalnya, jangan, kita terima apapun yang dia lakukan, kemudian kita anggap sebagai sesuatu yang hebat sesuatu yang dia ada usaha untuk itu, kita apresiasi, sehingga anak ini akan muncul, selain dia merasa diterima, dia juga merasa bahwa saya memiliki sesuatu yang dibutuhkan oleh orang lain. Ternyata kalau aku cuci piring itu semua kalau anggota keluarga itu aku pilih cuciannya si fulan misalnya, seperti itu, karena paling bersih, paling rapi misalnya.
sehingga mungkin apa namanya pewanginya milih yang aroma jeruk sehingga seger misalnya seperti itu. Jadi anak ini akan bisa kita bantu untuk membangkitkan atau menumbuhkan kepercayaan diri, dan ketika anak memiliki kepercayaan diri maka kita akan lebih mudah di dalam mengamati potensi-potensi apa ya yang akan muncul pada anak ini. Jadi mindset orang tua itu jangan aku pengen anakku seperti itu, tidak. Kita amati apa yo kita bocah iki rajin misalnya. Nah, kita amati misalnya kita beri tugas-tugas tertentu. Oh, ternyata itu tadi. Misalnya dia telaten. Oke, kita latih untuk menjahit misalnya ya, atau mungkin nanti menyulam misalnya seperti itu, atau mungkin menggambar. Siapa tahu anak ini ketika kita beri pensil gambar dia bisa menggambar sesuatu yang sangat indah misalnya. Atau mungkin kalau di Solo ini kan kota batik gitu ya, ternyata dia bisa membatik. Kenapa? Karena batik itu butuh ketelatenan yang luar biasa, ketelatenan dan kesabaran. Lah anak kita ini telaten dan sabar. Nah, cobalah kita bantu. Ternyata ketika kita minta untuk membuat batik di arena kecil ya 35 kali 35 itu ternyata bagus banget misalnya. Nah, ini bisa kita kembangkan. Ya, kita beri kain yang lebih besar lagi. Ya, kita bebaskan dia untuk menggambar apapun misalnya. Mungkin mama, aku nggak tahu buat apa lagi nih. Ayo kita lihat-lihat buku misalnya ya. Gambar-gambar buku ya terinspirasi dari memunculkan inspirasi, menstimulasi anak untuk bisa muncul keinginan untuk melakukan sesuatu misalnya. Ya, kemudian kita apresiasi itu, Dek, batikmu bagus banget misalnya seperti itu. Jadi hal-hal yang membuat anak ini merasa bermakna itu yang perlu kita tanamkan, kita asah. Kemudian empati dan kemandirian gitu ya, kadang-kadang itu yang kita lupakan. Jadi karena anak ini kita menganggap anak ini kan lemah, jadi yang harus kita tolong, harus kita bantu, itu yang harus kita hilangkan. Ya, walau bagaimana Allah itu pasti membekali setiap orang untuk bisa mandiri gitu ya. Karena suatu saat kan mungkin anak ini memang harus hidup sendiri, bapaknya sudah meninggal, ibunya sudah meninggal misalnya. Ya, jangan sampai anak ini tergantung pada orang lain ya. Harus bisa iya, paling tidak bisa ngurus diri. Syukur-syukur dia bisa kemudian nanti berkeluarga karena dia punya satu prestasi. Ya, kemudian dia bisa ya mengejar ketertinggalannya. Mungkin kalau diminta untuk bisa berprestasi seperti anak-anak lain yang seusia dia misalnya, ya mungkin memang sulit ya. Tapi asah, munculkan potensi apa yang kira-kira bisa kita bantu dia untuk mengembangkannya, ya, sehingga akan membawa memunculkan kepercayaan diri dan insya Allah tidak akan mengalami depresi. Karena tadi ya, kasus depresi pada anak-anak stunting ketika sudah memasuki masa puber itu memang juga perlu kita follow up. Kemudian juga masalah-masalah dengan anggota keluarga itu juga seringkali muncul. Kenapa? Karena itu tadi anak tidak pernah diterima oleh lingkungannya, sehingga dia tidak merasa mendapatkan acceptance, maka komunikasi antar anggota keluarga juga menjadi tidak terbina, khususnya dengan anak-anak stunting ini. Ya, maka tadi yang keempat ya, tadi udah ketiga ya, keempat itu adalah jaga atau ciptakan komunikasi yang efektif di dalam keluarga itu. Ya, artinya efektif itu apa? Ketika anak kita mencoba untuk mengekspresikan apa yang ada dalam pikiran dan perasaannya secara verbal, maka terima dulu. Ya, jangan kok ngono sih Dik, misalnya dia mengusulkan sesuatu yang sangat sederhana, bahkan mungkin tidak gitu. Ya, kemudian kita remehkan. Tidak. Ini adalah apa yang ada di pikiran anak kita yang terdeteksi stunting. Kita terima dulu. Oh iya sayang, iya ya, iya berarti memang kita harus melakukan itu ya sayang ya. Yuk kita coba yuk, misalnya seperti itu. Jadi memang anak stunting ini perlu kita berikan satu lingkungan gitu ya, lingkungan yang membuat dia merasa diterima, membuat dia memiliki areal untuk bisa mengembangkan diri, areal untuk bisa bersosialisasi, mengasah empati dan melakukan sesuatu secara mandiri. Jadi dibiasakan dia misalnya makan sendiri, mandi sendiri, dan hal-hal yang aktivitas sehari-hari itu kita biasakan untuk sendiri. Misalnya mau pergi
biarkan dia pakai sepatu sendiri. Mungkin memang lama, kita harus nunggu, kita harus sabar, tidak masalah. Iya, kita biarkan dia pakai sepatu sendiri. Mungkin baju juga kita siapkan saja, kita tanya aja bajumu nanti yang mana, biarkan dia ngambil sendiri lemarinya, memakai sendiri, meskipun mungkin lama banget, atau mungkin mah ini gimana nih aku nggak bisa, misalnya yaudah nih dibantu mama, yuk dibantu mama bareng-bareng misalnya, seperti itu ya. Jadi anak akan kita bekali dengan kepercayaan diri dan keyakinan bahwa dia memiliki satu kemampuan yang bisa untuk dikembangkan. Ya, baik. Ini ya tidak terasa Ibu ya, bilang pukul 2 siang ini. Menarik sekali obrolan tentang stunting ini, terutama dari perspektif psikologis yang selama ini memang sepertinya jarang belum dibahas begitu ya. Betul, dan belum ternyata memang sepenting itu ya. Jadi tidak hanya dari medis saja yang perlu diperhatikan gitu. Ini di sesi akhir silakan Ibu, hal yang perlu ditekankan kepada pemirsa semuanya, terutama kepada masyarakat yang selama ini mungkin belum bisa ini ya sepenuhnya menerima kondisi keluarganya yang mungkin stunting ini. Silakan. Iya, terima kasih. Baik pemirsa sekalian, kita sebagai anggota masyarakat tentu menginginkan masyarakat kita itu semuanya memberikan kontribusi kepada negara, tentunya seperti itu. Nah, bagaimana kita mensikapi anak-anak stunting di sekitar kita? Yang pertama, terima mereka, acceptance, kita terima. Artinya kita terima itu dengan segala kelebihan dan kekurangannya, kita terima, kita welcome, sehingga dia merasa bahwa dia adalah seseorang anggota masyarakat yang bermakna. Ya, yang pertama. Yang kedua, kita bantu dia untuk diberikan kesempatan untuk mengembangkan diri. Ya, kita bantu menemukan potensi-potensi apa yang dimiliki. Ya. Kemudian yang ketiga, ciptakan komunikasi yang efektif dengan anggota keluarga ataupun dengan masyarakat setempat, khususnya yang memiliki anggota keluarga yang terdeteksi stunting tadi, ya. Dan yang keempat adalah mari bersama-sama dengan masyarakat di sekitar kita untuk membantu menangani masalah stunting ini, karena kita masih berada di ranking 5 dunia gitu ya, dan di Solo kita ada di ranking 2 se-Jawa Tengah. Maka tanpa peran serta ibu bapak, saya kira akan cukup berat ya tugas pemerintah untuk bisa mengatasi ini. Maka mari kita bersama-sama mengatasinya dari sisi psikologi, dari sisi sosiologi, selain dari sisi medis yang juga terus-menerus dilakukan. Insya Allah teman-teman dari HIMSI khususnya di Jawa Tengah ini juga kita sudah menugaskan masing-masing kota itu sudah kita kirimkan satu psikolog gitu ya. Bahkan yang kasusnya besar itu ada 2 psikolog dari satu kabupaten atau kota. Semarang ada, Solo ada, Pekalongan ada, seperti itu. Nah, monggo dimanfaatkan kehadiran teman-teman kami ini, karena kami sendiri terus terang mohon maaf ya, untuk Pemkot Solo saya memang belum lapor gitu kan. Saya jadi bingung ya, sekarang SK itu SK gitu kan. Jadi mau datang ke Pemkot bawa HP, ini saya punya SK gitu kan nggak enak. Iya, jadi ya udahlah saya berjalan dulu, dan nanti dilihat oleh teman-teman, bapak-bapak, ibu-ibu di pemerintahan, sehingga kita bisa bekerja sama, karena pendekatan psikologis itu saya kira juga penting untuk kita kenalkan kepada masyarakat, sehingga kita bisa bersama-sama menangani masalah stunting ini, dan kita bisa mengembalikan kondisi anak-anak kita kembali ke dalam kelompok anak-anak yang luar biasa ke depannya. Dan insya Allah anak-anak stunting juga bisa menjadi orang-orang masyarakat yang luar biasa. Terima kasih, mohon maaf atas segala kekurangan, dan saya kembalikan kepada Mbak Ida. Iya, baik, terima kasih Ibu untuk kehadirannya di studio MTA TV, sudah memberikan pencerahan tentang tema kita hari ini. Semoga sehat selalu, selamat melanjutkan aktivitas kembali Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik pemirsa dimanapun Anda berada, sampai di sini perjumpaan kita di program BIM Berbagi Ilmu dan Manfaat. Terima kasih untuk kebersamaan Anda, dan insya Allah kita akan hadirkan kembali berbagai tema menarik lainnya untuk Anda. Saya Ida Aisyah mohon diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.